Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, suara saya cukup jelas ya Ibu-Ibu? Jelas, Pak. Alhamdulillah, kita cross check dulu. Sudah 30 orang yang sudah masuk. Ya, Alhamdulillah. Lancar kan Ibu masuknya? Tidak ada kendala? Alhamdulillah lancar, Pak. Alhamdulillah lancar, Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sebelum kita mulai, ya karena sudah jam 8, kita belajar disiplin, tepat waktu. Sebelum mulai, kita panjatkan doa terlebih dahulu. Ya, untuk yang beragama Islam, kita baca surah Al-Fatihah. Untuk yang beragama lainnya, membaca sesuai dengan kepercayaan dan masing-masing, agar ilmu yang diberikan oleh Pak Wahyu ya mendapatkan manfaat untuk kita semua, ya menjadi jalan untuk sukses kita semua, dan serta diberikan kelancaran dalam usaha dan segala upaya yang kita perjuangkan seperti itu. Ya, kita heningkan cipta membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Ya, sayang. Astagfirullah. Alhamdulillah. Amin. Amin. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, melancarkan segala aktivitas kita di malam ini. Ya, cuaca diberikan yang bagus dan sinyal internet juga diberikan kestabilan agar tidak ada yang keluar masuk, dan tentunya yang sedang sakit diberikan kesehatan, ya agar Allah Tuhan kita angkat segala penyakit-penyakitnya. Ya, amin. Oke, Pak Wahyu dengar suara saya? Pak Wahyu? Cek, bisa Pak. Oke, sebelum kita mulai, ya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pak Wahyu, sudah musiknya sudah siap? Oke. Rasa nasionalisme kita bangkit dan semangat, apalagi ini di Hari Pahlawan. Oke. Oke, Pak Wahyu, bisa dimulai? Indonesia tanah airku, tanahku darahku, aku berdiri jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya.
Indonesia Raya, merdeka, merdeka, anakku negeri yang Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih ibu-ibu semua. Lagunya mungkin nggak kedengeran ya? Musiknya nggak Ya, kedengeran. musiknya mungkin agak ada problem. Ya, yang penting semangat kita, suara kita menyatukan lagu Indonesia Raya. Semangatnya yang penting malam ini kita semangat. Oke? Oke, Pak. Oke. Tinggalnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan kita yang Maha Esa sehingga kita dapat berkumpul kembali tatap maya pada tanggal 10 November 2020 ya di pelatihan Superman Digital Class sesi ketiga. Ya, bersama-sama kita ucapkan hamdalah karena kita sudah diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Ya, amin. Alhamdulillahirabbil Ketiga ini mungkin Pak Wahyu sudah memberikan kisi-kisi apa materi yang akan kita sampaikan. Ya, sebelum mulai kita kobarkan semangat kita nih. Apa kabarnya? Sukses luar biasa. Di mute-nya dibuka dulu. Mikrofonnya saya tanya. Oke, saya ulangi lagi ya. Apa kabar? Sukses Oke, saya ulangi lagi ya. luar biasa. Apa kabarnya? Sukses luar biasa. Oke. Siapa kita? Mox Indonesia. Adakah MOX di hatimu? Ada. Oke, saya ulangi lagi ya. Biar semangat, kita bakar lagi, kita gaskeun lagi malam ini. Apa kabarnya? Sukses luar biasa. Siapa kita? Mox Indonesia. Adakah MOX di hatimu? Ada. Oke, tanpa berpanjang waktu dan lama-lama, kita sudah kobarkan semangat kita. Silakan Pak Wahyu untuk tempat dan waktu saya berikan kepada Pak Wahyu untuk menyampaikan materi. Silakan Pak Wahyu. Ya, baik. Bisa dengar suara saya dengan jelas ya Bapak Ibu? Bisa. Pak. Nggak seperti minggu lalu ya? Enggak. Oke, baik. Mungkin langsung saya mulai saja untuk mempersingkat waktu. Selamat malam sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, ini pesertanya sekarang 28. Nanti masih memungkinkan untuk nambah lagi ya Bapak Ibu. Oke, terima kasih buat Bapak Ibu yang malam ini sudah meluangkan waktu untuk sama-sama kita belajar. Semoga Bapak Ibu nggak bosan ya dengan saya ya. Insya Allah nggak, Pak. Oke, di sini sesuai yang saya sampaikan tadi siang terkait dengan materi. Yang pertama ada kita akan mereview foto produk ya yang sudah Bapak Ibu buat. Ternyata bagus-bagus ya, saya heran banget, baru pertama padahal di situ kita nggak ada materi buat foto ya waktu itu, hanya ada copywriting di situ. Nah, jadi hasil fotonya ya mungkin ada beberapa nanti saya tampilkan, tetapi mohon maaf sebelumnya mohon izin juga untuk Bapak Ibu, hasil fotonya nanti saya tampilkan kemudian saya review ya. Jadi mungkin nanti kalau fotonya itu milik Bapak Ibu semuanya, misal ada kekurangan silahkan nanti mohon maaf sekali, jadi biar bisa jadi untuk bahan evaluasi bersama begitu ya Bapak Ibu. Ya Pak. Ya, kemudian untuk yang copywriting juga sama,
Setelah saya lihat, setelah saya review, sudah saya cek juga, tapi nanti saya tampilkan. Di situ sudah sesuai, Bapak Ibu semuanya sudah membuat sesuai dengan materi yang saya sampaikan kemarin. Jadi mulai dari harus ada sapa, kemudian ada menampilkan manfaat di situ, mendeskripsikan. Nah, itu nanti kita akan bahas setelah ini. Jadi nanti satu persatu. Yang pertama nanti foto dulu, kemudian copywriting-nya ya Bapak Ibu. Terus yang terakhir nanti akan ada semacam tutorial singkat saja terkait dengan ngedit iklan menggunakan aplikasi Canva. Mungkin Bapak Ibu semuanya di sini sudah sering ya menggunakan aplikasi Canva. Belum, Pak. Oh, belum. Kemarin sempat ini masih bingung. Oh, masih bingung. Oh ya, berarti kemarin ada beberapa dari Bapak Ibu semuanya, ada yang ngirim, ada yang sudah jadi desain. Itu menggunakan apa? Kalau saya boleh tahu. Foto Canva atau video? Oh, yang foto. Jadi yang foto itu ada yang sudah diedit tulisan, kemudian ada beberapa logo juga. Saya Foto grid. Oh, foto grid. Oh, Foto iya. grid. Oke, Campur, baik. Pak. Oke, siap. Foto layar. Oke, berarti di sini sebagian besar belum pernah menggunakan aplikasi Canva ya? Iya, Pak. Oke. Ya Pak, cuma nggak muat di HP-nya. Gitu. Karena memorinya besar. Iya, betul. Pinnya penuh. Oke, ya. Itu bagus kok, Canva sama PitchR itu bagus. Iya, jadi itu bisa saling dikolaborasikan untuk Canva sama aplikasi yang lain boleh. Gitu. Oke, di sini saya langsung tampilkan untuk materi malam ini. Ya, temanya kita masih Superman Digital Class. Ya, memang benar-benar sih super menurut saya. Jadi Bapak Ibu semuanya di sini sambil mengurus rumah tangga begitu ya. Jadi sambil berusaha bisnis dan menjalankan tugas-tugas gitu. Jadi tugas-tugas yang saya buat itu memang dijalankan oleh Bapak Ibu semuanya. Jadi semoga nantinya setelah ini bisa Bapak Ibu semuanya terapkan. Kemudian ya tujuannya untuk agar produk Bapak Ibu semuanya bisa laku, bisa laris di pasaran di wilayah Nusantara ya. Amin. Amin. Oke, langsung saya share screen saja. Ya. Bisa terlihat di layar Bapak Ibu semuanya? Bisa, Pak. Oke, ya. Sekarang materinya banyak banget. Semoga nanti 2 jam nyampe sambil sekalian sharing-sharing ya. Ya, oke. Di sini yang pertama saya akan mereview foto. Nah, tujuan dari foto produk Bapak Ibu semuanya, di situ kita mau mengambil sebuah foto produk agar nanti dapat membuat produk itu lebih menarik ya. Tujuannya agar bisa laris terjual. Di situ mungkin Bapak Ibu semuanya sudah melakukan ya, walau mungkin jauh sebelum pelatihan ini dilaksanakan begitu. Jadi mungkin sudah foto mulai share ke sosial media, Instagram dengan hasil karya foto sendiri. Mungkin kalau untuk hasil karya foto sendiri nanti Bapak Ibu akan lebih puas ya, karena hasil sendiri. Oke, yang pertama, kenapa foto produk itu penting? Yang pertama Bapak Ibu yang perlu diperhatikan, dapat meningkatkan kepercayaan calon pembeli. Ya, kalau intinya gini aja, kalau Bapak Ibu semuanya mau membeli sebuah produk, pasti dilihat gambarnya dulu. Itu ya. Jadi melihat gambarnya, entah itu di marketplace atau mungkin di sosial media atau sama. Itu. Jadi saya mungkin sebagai konsumen juga akan melihat foto produk Bapak Ibu semuanya di situ menjual apa gitu. Jadi tujuan dari foto produk itu kan untuk memberikan informasi ya, mungkin bukan berupa teks tetapi gambar. Nah, jadi begitu saya lihat foto produk dari Bapak Ibu semuanya, di situ saya langsung ngerti, oh ini pasti produk itu atau produk kosmetik atau produk herbal seperti itu. Kemudian yang kedua, di sini meningkatkan nilai jual. Ya, pasti untuk foto produk itu untuk meningkatkan nilai jual. Jadi sekarang udah nggak lagi ya hanya share teks saja, tetapi lebih banyak ke gambar. Kadang nggak share
teks saja, hanya berupa gambar, itu orang customer itu sudah paham. Oh iya. Kemudian yang ketiga menjadi sebuah identitas. Ya, jadi identitas sebuah produk. Jadi kan kalau Bapak Ibu semuanya di sini agar dikenal oleh calon pelanggan, customer, konsumen semuanya, nah di situ Bapak Ibu semuanya buat ciri khas dari hasil foto Bapak Ibu semuanya. Mungkin kemarin sudah ada nih fotonya beberapa yang ada di labelin di situ. Ada tandanya atau dimension, ada teksnya di situ. Ya, itu tujuannya untuk itu ya, nanti biar agar berikutnya nanti silahkan diakses ke ad berikut. Mungkin teksnya nggak perlu banyak-banyak, mungkin cukup mention di Instagram atau sosial medianya Bapak Ibu semuanya. Dan selebihnya di deskripsi di bagian copywriting-nya yang sudah Bapak Ibu kirim. Oke, yang terakhir, sosial media marketing ya. Ini masuk ke dalam sosial media marketing. Mungkin sebelum saya lanjut Bapak Ibu semuanya, silahkan nanti kalau ada pertanyaan seputar foto produk, nanti bisa chat di bagian kolom chat ya, nanti bisa saya bacakan satu persatu. Kalau bisa saya menjawab, nanti coba saya jawab. Oke, langsung lanjut. Ya. Mungkin di sini Bapak Ibu semuanya, saya mau memberikan tips foto produk. Ya, kebetulan saya di sini juga di wilayah Jogja. Saya membuka jasa foto produk. Jadi semacam apa aja sih sebenarnya, nggak cuma foto produk kosmetik, tetapi foto produk macam-macam, produk UMKM, produk fashion. Kemudian yang pertama tips dari saya, tapi ini secara umum sih Bapak Ibu. Jadi nanti silahkan bisa digunakan beberapa atau nanti yang sekiranya Bapak Ibu mendukung di tempat Bapak Ibu semuanya. Yang pertama, jangan ragu menggunakan smartphone ya. Jadi sementara ini kan Bapak Ibu kebanyakan menggunakan smartphone ya, yang sekarang di bawah. Silahkan bisa maksimalkan HP-nya Bapak Ibu semuanya. Jadi walaupun nggak usah ngiri, HP saya kentang atau HP saya kameranya jelek, dicoba dulu. Kalau foto, yang penting fotonya itu jelas, ya. Jadi dapat dilihat dengan baik. Itu udah. Kecuali kalau apa ya, kamera zaman dulu, HP zaman dulu itu mungkin ya nanti bisa pakai punya suaminya atau mungkin punya putranya begitu. Yang kedua, menggunakan tripod. Ya, di sini opsional sih Bapak Ibu semuanya. Mungkin kalau di luar ruangan atau di dalam ruangan, silahkan bisa gunakan tripod. Jadi di situ fungsi dari tripod itu agar nanti stabil. Karena berbeda saat Bapak Ibu semuanya nanti tanpa menggunakan tripod. Tetapi ini opsional. Silahkan bisa pakai. Tidak pakai tidak masalah. Jadi mungkin kalau tidak pakai akan lebih leluasa ya, untuk sudutnya bisa dari sudut kanan, sudut kiri, atau bagian depan. Kemudian yang ketiga ini perhatikan pencahayaan Bapak Ibu semuanya. Jadi mungkin pencahayaan kemarin ada ini ya, beberapa yang masih backlight atau warnanya putih itu terlalu cerah gitu. Nah, nanti saya kasih lihat. Jadi mohon maaf sebelumnya, di sini nanti saya akan menampilkan hasil karya Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi mohon izin, nanti bukan bermaksud di sini fotonya ditampilin mentang-mentang jelek. Jangan berpikiran seperti itu. Jadi di sini kita nanti evaluasi untuk bersama, jadi agar foto Bapak Ibu semuanya lebih menarik. Yang keempat, di sini perhatikan komposisi. Nah, komposisi ini bisa sebagai pendukung ya. Kemarin sudah ada nih yang didukung dengan berbagai properti di situ. Jadi macam-macam. Ada menggunakan kain, ada yang menggunakan bunga. Silahkan, itu bisa lebih dieksplor lagi. Atau nanti referensinya bisa lihat-lihat di internet atau lihat produk orang lain, nggak apa-apa. Kemudian yang kelima, ambil sebanyak-banyaknya. Nah, di situ silakan Bapak Ibu semuanya, kalau foto produk dimaksimalkan, silakan ambil foto banyak, nggak apa-apa, nanti disortir. Nah, kira-kira mana yang paling bagus. Atau kadang juga kalau foto hanya sekali dua kali, itu biasanya ini
Kadang ada yang ngeblur, ada yang tidak jelas atau mungkin kabur. Oke, langsung saja. Next. Oke, nah di sini yang paling penting nanti akan saya tutorialkan sedikit ya, melakukan editing sebelum di-share. Jadi Bapak Ibu semuanya diusahakan hasil foto, hasil karya itu jangan mentahan. Jadi kadang ada nih yang nggak sabar gitu ya, begitu habis foto produknya jepret langsung di-share di grup atau mungkin langsung di-share nah tahan dulu Bapak Ibu. Jadi silahkan bisa nanti diperhatikan di bagian kualitas fotonya. Jadi di situ Bapak Ibu semuanya bisa lihat kira-kira foto saya ini sudah cocok belum untuk dipromosikan atau di-share di sosial media begitu. Gitu. Oke. Oke, berikutnya ada warna ya atau tone color. Jadi yang perlu diperhatikan di situ pewarnaan Bapak Ibu semuanya. Kalau misal nih dalam pengambilan foto di situ warnanya terlalu buram atau mungkin kurang maksimal. Nah, itu nanti maksimalkan untuk diedit. Kemudian pencahayaan ya, ini sama misal nanti hasil karya fotonya terlalu cerah atau keputihan, terlalu putih. Ini bukan keputihan penyakit ya. Jadi ini pencahayaan. Jadi kadang nanti ada yang melawan sinar, jadi terlalu putih begitu. Kemudian kontras. Nah, ini paling penting ya. Kontras itu agar foto kita lebih detailnya terlihat. Yang terakhir komposisi ya sama. Komposisi itu pendukung. Pendukung dari background-background foto yang ada di sekeliling kita. Oke, nah ini saya langsung review produknya. Nah, sini ada tulisannya sih tadinya. Jadi kelihat ini hasil foto siapa. Oke, yang pertama yang perlu saya garis bawahi di sini, tadi saya sampaikan di situ untuk pencahayaan ya. Oke, pencahayaan. Biasanya kalau menggunakan cahaya lampu, yang pertama, ini bagian pojok. Mohon maaf, ini punya Ibu Puspa ya. Oke, punya Ibu Puspa. Nanti bisa untuk evaluasi bersama. Jadi ini bisa nanti kita untuk evaluasi bersama. Setelah ini semoga nanti hasil karya fotonya bagus-bagus semua, menarik semua. Di bagian sini ini sepertinya foto di dalam ruangan kalau boleh saya tebak. Kemudian ini bisa antara siang atau malam hari. Kemudian ini ada sinar flash atau sinar lampu. Saya belum begitu bisa melihat ini menggunakan flash atau cahaya tambahan lampu belajar itu ya. Di sini yang perlu diperhatikan kalau Bapak Ibu semuanya menggunakan cahaya lampu tambahan, misal foto produknya di depan gini ya, kemudian nanti ditambahkan cahaya lampu belajar begitu, kan biasanya silau banget nih. Nah, contohnya ini ada contoh, mohon maaf, ini ada contoh sinar pantulan dari cahayanya itu. Jadi untuk meminimalisir ini, Bapak Ibu semuanya bisa tutup pakai tisu. Ya, jadi dari corongnya lampu belajar itu silakan bisa tutup dilakukan menggunakan tisu putih. Ya, tisu putih tutup secara keseluruhan. Nanti hasilnya insya Allah tidak mantul seperti ini. Nanti hasilnya lebih soft, lebih pencahayaannya merata. Kemudian berikutnya ini ada juga, nah ini pencahayaannya saya tebak lagi. Mungkin ini di depan rumah ya, atau di serambi, atau mungkin intinya di luar. Ini outdoor. Kalau saya boleh tebak lagi, ini kalau nggak di meja, di kursi. Oke, ditaruh ya. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan di sini melawan cahaya. Jadi cahayanya di sini putih seperti ini. Ya, jadi sekali lagi perlu diperhatikan untuk Bapak Ibu semuanya. Nah, ini cahayanya kurang gimana ya? Mungkin posisinya kurang tepat. Jadi mungkin bisa posisinya itu tidak membelakangi cahaya, tetapi kita begitu diserambi itu bisa madepnya ke jangan menghadap ke depan dari sumber cahaya ya, tetapi dari belakang. Walaupun kadang ada bayangan kita juga, tetapi itu bisa diminimalisir. Jadi nanti warnanya itu lebih tidak putih seperti ini.
Yang berikutnya di sini ada ini outdoor juga kalau bisa saya tebak. Ini di luar. Ini nggak masalah. Ini cukup ini ya untuk pencahayaan rata. Kemudian mungkin hanya bayangan-bayangan saja, tidak begitu salah. Oke. Mungkin nanti tinggal di editing aja ya. Ya. Oke, berikutnya, nah ini yang saya maksud tadi ada beberapa dari Bapak Ibu semuanya ngirim sudah diedit, sudah ada tulisannya. Ini menggunakan apa gitu. Makanya saya penasaran. Di sini, nah ini tadi ya, kalau kita menggunakan malam hari atau mungkin menggunakan cahaya tambahan itu akan mantul seperti ini. Bisa menggunakan tisu tadi. Kemudian ini lebih ke ini ya. Ini fotonya foto di crop begitu atau ini foto hasil sendiri, saya juga kurang ini ya. Terus kemudian diedit background, kemudian ditambah logo. Ya, bagus. Ini untuk mendukung kepercayaan calon customer kita. Di sini yang perlu diperhatikan saat kita mengedit menambahkan logo, bisa diperhatikan ini seperti agak gepeng sedikit ya. Tetapi mungkin nanti akan saya sedikit tutorialkan di bagian terakhir nanti. Ini agak gepeng, jadi mungkin bisa lebih di posisinya dipresisikan, dipaskan, biar bulatnya bulat sempurna. Oke, berikutnya di sini boleh, ini ada di objek wisata. Kemudian ini, nah ini bisa menggunakan kain ya, kain polos. Kemudian ini pencahayaan tidak masalah karena agak gelap seperti ini, kombinasi dengan warna yang cerah itu malah estetik hasilnya. Terus ini didukung dengan ini komposisi yang saya maksud tadi. Jadi seperti ada pendukung di sini. Ada tambahan-tambahan. Nah, di sini. Oke, ini untuk tambahan pendukung sudah bagus, ada bunga. Jadi kayak sesuai gitu ya. Nah, disesuaikan. Kemudian di sini oke, sambil dipegang, tetapi ada produk lain begitu. Jadi di sini gini, di sini kalau boleh saya lihat seperti ada selotip ini ya, ada tulisannya. Ini mungkin bisa dihilangkan terlebih dahulu ya, karena untuk kesempurnaan foto kita gitu. Jadi biar foto seperti bayangan Bapak Ibu semuanya itu bisa dibayangkan foto produk yang mungkin dikirim oleh kantor selama ini. Jadi fotonya kan bagus-bagus tuh kalau bisa Bapak Ibu lihat. Di situ fotonya cerah, kemudian pencahayaannya rata. Jadi anggap saja panduan atau ininya apa pandangan Bapak Ibu semuanya itu pokoknya answer-answernya itu yang dari kantor gitu. Jadi lebih maksimal. Di sini ada produk hand body, kemudian ada ini ya deodoran juga. Jadi ini bingung nih yang mau beli kira-kira produknya mana ya? Apakah deodorannya ini juga dijual? Nanti digituin. Berikutnya di sini ada komposisinya cukup bagus. Di sini ada support batu sama bunga ya. Oke, di sini ada seperti deskripsi juga singkat. Untuk bunga ini layu atau gimana ya? Kok kayak kurang fresh gitu. Mungkin nanti bisa untuk evaluasi. Nah, di sini mungkin pemilihan bunga juga biar ini ya, ini ada yang garing-garing seperti ini. Bisa diambilkan yang lebih fresh lagi. Jadi biar foto produk kita juga didukung komposisi yang menarik. Sorry. Oke, yang berikutnya ini, oke sudah. Berikutnya lagi, oke ini saya rasa untuk 3 produk ini sudah ada yang diedit. Ini mungkin di color-nya ya lebih kontras kalau dilihat. Kemudian Bapak Ibu semuanya mungkin yang perlu ditekankan di sini sebentar. Tadi atau kemarin itu ada yang mengirim tetapi itu masih mentah sekali. Jadi videonya dari foto itu terlalu panjang kemudian tidak di-cut ya. Ini ada beberapa yang saya cut karena terlalu panjang. Jadi misal bisa saya contohkan di sini ya. Oke, mungkin sebentar coba
semoga bisa di ya, edit. Oke, bagian cut. Oh, tidak muncul. Oh, nah ini nanti bagian cut. Nah, foto aslinya ini segini. Jadi mohon maaf, ini bukan berarti ini jelek ya, tapi ini sebuah masukan saja. Nanti Bapak Ibu bisa maksimalkan. Crop. Oke, foto aslinya panjangnya segini, ya. Jadi ini masih banyak space yang sebenarnya tidak digunakan begitu. Jadi mungkin bisa lebih dimaksimalkan karena di sini tidak ada pendukung lain ya atau komposisi itu tadi. Jadi ini coba saya crop di bagian pas di produknya saja. Karena ini terlalu panjang. Nah, ini segini. Segitu. Jadi ini saya crop segini. Ya, jadi pas. Ini kalau mau di-share di Instagram itu nggak perlu. Ya, sebenarnya bisa sih di-cut di Instagram juga boleh. Oke. Untuk penambahan tulisan atau semacam nama ini ya, watermark ya. Yang dimaksud dari watermark itu agar nanti foto ini tidak digunakan oleh orang lain. Maksudnya secara sembarang begitu. Jadi kalau udah ada tulisannya, nah seperti ini. Sebelumnya tadi juga ada seperti ini. Ini tujuannya agar tidak dipakai oleh orang lain. Watermark ya Bapak Ibu semuanya. Oke, berikutnya di sini saya tampilkan biar besar. Nah, di sini ada sampel contoh ini ya dari produknya ini. Jadi dibuat testernya seperti ini boleh. Ini bagus sekali ini untuk menarik customer. Jadi biar tahu oh isiannya warnanya itu produknya seperti apa. Nah, itu bisa terlihat di situ. Oke. Berikutnya ini untuk pencahayaan agak silau sekali di bagian pojok kanan, tapi sebenarnya ini saya tahu tujuannya. Jadi memang sumber cahayanya dari pojok kanan, tetapi ini terlalu cerah banget. Jadi mungkin bisa di low kontrasnya lebih direndahkan lagi. Oke, berikutnya ini ada juga udah ada tambahan editing ya di sini seperti ada kilau di bagian atas. Oke, berikutnya di sini saya lihat, oke sudah. Nah ini udah ada beberapa kombinasi editing ya kalau saya lihat. Udah ada beberapa gambaran. Oke, ini pendukungnya bagus sekali, temanya merah. Kemudian ada bayangan ini, saya suka ini, seperti ini. Jadi ada nilai estetiknya. Jadi bagus gitu loh, dilihat. Oke, ini sedikit saya review. Di sini ada sedikit bayangan, mungkin ini bayangan yang moto ya. Di sini ada bayangannya. Nah, mungkin bisa diminimalisir untuk bayangan-bayangan yang seperti ini. Oke, ini sudah outdoor. Ini indoor menggunakan kain dan beberapa daun ya. Oke. Ya. Nah, ini bisa saya buat keputusan foto produk testimoni ya. Nah, di situ jadi seolah-olah foto dari gambar ini Bapak Ibu semuanya sudah menggunakan produk itu. Jadi oke, di sini saya ada produk apa ini? Ini ya untuk alis itu ya kalau nggak salah. Sama bedak ya. Oke, nah di sini berarti menandakan bahwa oh itu berarti sudah digunakan gitu. Jadi calon customer lebih percaya nanti. Kemudian ini juga sudah diedit, sudah diberikan tulisan seperti ini. Nah, ini sudah bagus. Nanti ditambahkan tulisan seperti ini diedit. Ini bisa menggunakan Canva nanti banyak menarik sekali. Oke, berikutnya ada lagi ini juga sama. Nah, di sini Bapak Ibu sudah memasukkan beberapa logo ya, nah, untuk pendukung agar lebih menarik. Nah, ini kalau boleh saya komen juga, ini ada cahaya garis seperti ini. Ini sebenarnya agak mengganggu menurut saya ya. Jadi menurut
Bapak Ibu semuanya. Mungkin kalau itu sudah maksimal ya silahkan boleh digunakan. Kemudian ini ada sampel di sini. Ada logo. Nah, untuk logo Bapak Ibu jangan lupa mendownload atau nanti minta dari kantor itu formatnya PNG ya, PNG ya, bukan JPG ya. Kalau formatnya JPG nanti akan muncul garis seperti ini ya, ada kotaknya. Tapi kalau PNG nanti dia akan tidak akan ada bayangan putihnya di bagian belakang. Oke, kemudian di sini ada deskripsi dari produk. Nah, selanjutnya di sini langsung mungkin saya tutorialkan untuk penggunaan aplikasi Canva. Oke, saya buka chat dulu, siapa tahu ada yang tanya nih dari tadi saya jelaskan. Oh, belum ada. Oke, silakan ya kalau misal ada pertanyaan boleh. Oh, pesertanya sudah nambah, sekarang 31. Oh ya, sebelumnya saya sampaikan Bapak Ibu, sesi tanya jawab. Jadi biar lebih lama sesi tanya jawabnya, biar nanti maksimal. Biar saya lebih tahu juga sebenarnya yang Bapak Ibu butuhkan itu lebih ke apa, atau mungkin ada yang belum jelas. Nanti biar saya tutorialkan ulang. Oke. Dari atas. First time edit pakai Canva. Masih bingung ya, saking banyaknya pilihan, setengah jam belum selesai-selesai editnya. Dari Ibu Nurik, ya memang seperti itu. Oke, jadi penasaran mau coba lagi ya. Padahal kalau lihat di tutorial mungkin di YouTube atau apa cepet ya. Memang seperti itu. Berikutnya saya buka lagi di sini Photogrid. Photogrid cepet boleh. Silahkan Bapak Ibu terbiasa menggunakan aplikasi apa, silahkan bisa disesuaikan. Ini hanya rekomendasi atau saran dari saya aja. Nanti bisa dipakai, boleh enggak? Dari Ibu Dwi Syani ya, untuk yang Photogrid. Berikutnya dari Ibu Nurtang. Sepertinya Canva bagus ya, belum pernah coba. Oke. Biasanya pakai PixArt ya, boleh. Dari Ibu Nurik lagi, bagusan Canva daripada PixArt. Kalau Canva mungkin lebih sudah dibuatkan template ya dari Canva-nya, jadi tinggal ngedit aja. Sudah pernah Ibu Miati pakai Canva sebentar terus dihapus. Oke, nanti bisa direkomendasikan. Mungkin bisa diprioritaskan untuk yang di HP-nya aplikasi yang tidak begitu penting bisa di. Atau sementara untuk pembuatan konten diinstal, kemudian kalau sudah silahkan di-uninstall, misal seperti itu boleh. Kan nanti bisa dilanjut lagi untuk berikut-berikutnya. Walaupun aplikasinya sudah dihapus, nanti login menggunakan email yang sama, itu masih bisa dilanjut untuk editingnya. Oke, mungkin dari foto sama ini ada yang mau ditanyakan untuk editing Canva, silahkan bisa raise hand. Pak Daus, boleh? Oke, terima kasih Pak Wahyu untuk materi yang tadi berikan. Oke, kita buka sesi tanya jawab. Sahabat Mox yang ingin bertanya boleh angkat tangan atau buka mikrofonnya. Oke, siapa yang bertanya? Oke, yang saya siapkan bisa menggali ilmu dari Pak Wahyu, apa yang kurang jelas, apa yang kurang paham, bisa sahabat Nox tanyakan Bisa langsung. ditanyakan. Ya, nanti setelah sesi tanya jawab ini sedikit saya tampilkan untuk copywriting-nya ya. Oke, silakan. Silakan. Oke, ayo, malu-malu nih. Atau Ayo. aktivitas sehari tadi ya, mungkin hari ini hari Selasa jadi agak baik semuanya. Siapa yang ingin bertanya? Halo Pak, mau tanya. Oke, silakan Siapa? Ibu Miati ya.
Oh, Ibu Ibu Mia, Mia dari silakan. Samarinda. Oke, silakan Ibu Mia. Oke Pak, kemarin kan nih nyoba-nyoba ya aplikasi Ya. Canva mau ini ngedit video. Tapi videonya itu sudah dari Mox gitu kan, sudah mau diedit Mhm. pakai aplikasi Canva gitu Hmm. kan, mengedit suaranya apa itu bisa diedit lagi Pak suaranya? Kan saya mau bikin akun YouTube tuh. Hmm. Apa suara aslinya bisa diubah pakai aplikasi Canva? Oke. Sebelumnya mungkin perlu saya tanya dulu ya, untuk aplikasi dari untuk video yang dari kantor itu memang bisa dirubah-rubah ya Pak Daus? Apanya tuh, Pak? Suara. Video yang dikirim kan itu termasuk dari merubah video yang dari perusahaan itu kan gimana kebijakannya kalau dari Kalau untuk merubah video atau konten yang sudah dikeluarkan dari perusahaan sih lebih baik izin dulu ya. Iya, maksudnya Seperti itu. itu. Iya. Nah, izin dulu karena jangan sampai ada bagian part-part yang nantinya terpotong atau tidak izin seperti itu, nanti takutnya ada kesalahan seperti itu. Iya. Lebih baik sih izin dulu seperti itu. Ya, mungkin bisa sebelumnya Kecuali- dikomunikasikan dulu karena memang agak sensitif ya untuk konten yang di-share di media sosial begitu. Jadi, Kecuali kalau utuh ya, kalau utuh itu dari iya. kantor ingin di-share silakan seperti itu. Iya. Tadi kan kalau dari Ibu Mia, kalau boleh saya tangkap, di situ mau dirubah suara, itu mau diganti musik atau diganti audio rekaman, Ibu? Suara sih Pak. Lebih ke seperti menjelaskan begitu ya? Iya, kemarin gini, mungkin masih belum ngerti, kan Oh baru iya, nyoba-nyoba boleh. ya. Nggak apa-apa. Suaranya itu kok muncul mau ganti tapi suaranya itu kayak gimana gitu, kenapa? Suara kayak suara robot gitu. Jadi kayak kurang nyaman begitu ya, Bu ya? Iya. Masih nyoba-nyoba sih kemarin. Masih ngotak-ngatik lah, Pak. Iya. Oke, kalau memang dari perusahaan atau dari kantor mengizinkan, itu kalau untuk editing video itu biasanya menggunakan Filmora itu, Ibu. Jadi untuk menghilangkan audio, menambahkan suara itu menggunakan aplikasi editing video. Editing video. Ya, seperti yang waktu mungkin sesi pertama itu ya. Jadi ada ngedit menggunakan beberapa aplikasi editing video, misal menggunakan Filmora, nah itu bisa dihilangkan suaranya atau mungkin mau ditambah. Bisa. Filmora ya, Pak ya? Iya. Betul. Kalau yang di Canva itu memang terbatas, jadi hanya untuk video yang sudah ada gimana ya? Sebenarnya bisa sih, bisa ditambahkan video dari luar, tetapi untuk pengeditan suaranya itu saya belum nyoba. Tapi kalau ditambahkan audio yang bawaan dari Canva bisa. Nah, misalnya kita murni video kita sendiri gitu kan, belum diedit-edit, bisa ya Pak ya? Bisa sekali. Ya. Oke Pak, kasih ya Pak. Terima kasih dari Ibu Mia di Samarinda. Terima kasih. Iya. Dari Ibu Mia, yang lainnya? Oke, Bu Yara bakar semangat kali, kayaknya udah pada ngantuk nih ya. Atau mau joget-joget dulu ini? Saya putarkan musik kalau mau joget. Oke, saya tanya lagi ya. Apa kabar semuanya? Sukses luar biasa. Aduh, kurang kompak nih, kurang semangat nih, kurang gaskeun nih. Oke, apa kabar semuanya? Sukses luar biasa. Siapa kita? Mox Indonesia. Adakah Mox di hatimu? Ada. Oke, walaupun sudah waktu Indonesia bagian barat jam 9, mungkin yang di tengah jam 10 kali ya. Iya, seperti itu ya, tetap semangat, tetap lawan rasa kantuk untuk ilmu yang bermanfaat seperti itu ya. Oke, yang lainnya yang ingin bertanya?
Yuk, jangan malu-malu. Karena kalau malu akan sesat di jalan nanti. Iya. Oke. Ayo dong, siapa yang mau bertanya lagi? Sudah izin, mohon izin bertanya. Oh iya, Oke, siapa dulu nih? Ibu. Tanya, Kak. Ada dua nih, ada Ibu Nana sama Ibu Fatwa. Ibu, Iya. siapa mana duluan nih? Oke, mungkin dari Ibu Fatwa dulu ya, silakan. Assalamualaikum Pak Wahyu. Nanti bergantian. Ya, Waalaikumsalam Ibu. Nah, di grup itu kan teman-teman ngirim hasil foto kemarin. Apakah boleh kita promosikan di beranda, Pak? Atau gimana? Itu aja sih, Pak, pertanyaannya. Oh iya, beranda di Facebook. Iya, Pak. Soalnya kan teman-teman tuh kan ngirim foto, terus deskripsinya itu kan termasuk bahan promosi. Apakah boleh kita copy, terus kita posting di beranda Facebook masing-masing, terus di status WA atau di Instagram punya teman di situ, atau gimana, Pak? Maksudnya hasil karyanya ini ya, semuanya Bapak Ibu semuanya. Iya. Oh, Misalnya saya ngambil punya teman yang lain, terus saya copy, terus saya posting di beranda saya, gimana Pak? Bisa? gitu. Kalau itu keputusannya di Bapak Ibu semuanya sih, karena itu kan hasil karya. Iya, jadi mungkin bisa ditanya. Izin Ini saling mau izin Mungkin ya. bisa ditambahkan izin aja ke pemiliknya gitu. Iya. Misalkan Betul sekali. Mas Wahyu buat nih. Nah, Gimana? saya ingin menggunakan gitu biar ada ya biar enaknya sopan gitu, biar saya nanya ke Pak Wahyu boleh nggak nih saya share izin Iya. pakai gitu, lebih enak seperti Begitu lebih itu baik, mungkin ya. ya. Iya. Saling chat aja ya. Mungkin nih Iya betul, tertarik saling ya. info Iya. aja. Sama mungkin fotonya produk dari Ibu siapa gitu ya. Silahkan nanti bisa dijapri aja, boleh. Siap, Pak. Nanti seperti apa keputusannya gitu. Karena di sini bukan Diizinin saya yang atau buat. tidak. Gitu. Benar, Pak. Benar, Pak. Benar. Apa adminnya ya, makanya Ya. nanya sama Oh Pak. gitu. Oke. Siap. Oke, makasih Pak. Iya, Ibu Fatwa. Silahkan yang lain boleh tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wahyu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam Ibu Nana. atas kesempatan yang diberikan. Tadi kan ini Pak Gi sudah direview untuk foto produk kita. Nah, kebetulan yang punya saya kan belum masuk di situ. Oh, belum masuk ya? Oh, terlewat. Nah, itu nanti untuk komentarnya itu berarti hampir sama dengan yang tadi Pak ya, revisinya. Mungkin kalau Betul. misalkan terlalu berarti kita nanti perbaiki cahayanya. Kebetulan punya saya kemarin memang belum saya label untuk ininya namanya. Cuma kemarin fotonya itu sudah sempat yang ada saya memang foto di kebun itu yang ada tahun-tahunnya itu. Itu saja sih Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Mungkin langsung saya tanggapi ya Pak Daus. Oke, silakan Pak. Ya, untuk foto, mohon maaf Ibu Nana tadi mungkin terlewat ya, jadi tidak masuk di situ. Jadi mohon maaf kalau ada beberapa foto yang tidak saya tampilkan, bukan berarti itu kurang bagus, kurang menarik, bukan ya, tetapi karena saking banyaknya foto di situ, jadi saya hanya pilih salah satu dari hasil karya Bapak Ibu semuanya. Tetapi pada intinya untuk evaluasi malam hari ini untuk foto produk itu poin-poinnya sudah saya sampaikan tadi ya, mulai dari pencahayaan, kemudian posisinya itu. Jadi nanti silahkan dievaluasi sendiri Ibu. Jadi foto saya kurang ini, tadi ada yang disampaikan kurang cerah misalnya di situ, atau mungkin backlight atau campur ada sinar di situ, sinar lampu. Nanti bisa dievaluasi sendiri, dihindari. Oke, berarti foto berikutnya untuk foto produk selanjutnya nanti saya bisa menghindari itu noise atau yang lainnya atau yang terlalu banyak cahaya begitu. Itu Ibu Nana. Kemudian untuk yang tadi ada yang
logo buat di YouTube atau gimana, Ibu? Logo yang di iklan? Bukan, di foto produk saya kemarin kan Hmm. belum saya mungkin label ini Oh, label, kan ya. ini Pak ya. Iya, biasanya kalau produk itu kan atau iklan itu kan dia punya hak ini ya, hak cipta gitu ya Pak Betul, ya. betul. Iya. Nah, itu mungkin belum saya tambahkan juga. Oh, belum. Tidak masalah. Jadi kalau masih gambar murni, hasil foto mentah begitu ya, Bu, kalau boleh saya katakan, itu masih murni, belum diedit, itu tidak masalah. Ya. Oke, begitu Ibu Nana? Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih. Ya, silakan boleh. Ada lagi mungkin sebelum saya lanjut? Penuh ya. 33. Ada lagi? Bapak Ibu? Oke, tanya lagi. Tidak ada? Kalau nggak ada, saya lanjut ya. Untuk berikutnya, saya review Kan Pak Wahyu. copywriting-nya. Oke, silakan review dulu aja mungkin Pak Wahyu. Ya, oke, baik. Di sini tidak semua ya yang saya cantumkan. Sebentar. Oke, saya share screen. Di sini saya tampilkan. Semoga bisa ditampilkan karena ini di WA ya. Jadi saya kopikan di WA saya. Oke. Share screen. Ya. Bisa terlihat Bapak Ibu semuanya? Bisa ya? Oke. Di sini oke, saya kecilkan saja. Oh, ternyata sama saja. Ya, oke. Di sini ada beberapa caption ya atau copywriting yang sudah Bapak Ibu semuanya buat. Nah, di sini saya ambil beberapa saja, jadi tidak semua saya tampilkan. Nanti sama evaluasinya seperti saat sebelumnya ya. Di sini yang pertama ada seperti kalimat pembuka lebih awal ya, seperti menyapa. Sebenarnya pada dasarnya saat kita membuat copywriting itu untuk memberikan tambahan informasi agar misal foto itu didukung oleh informasi berupa teks ya. Di situ Bapak Ibu semuanya bisa berinteraksi dengan customer itu menggunakan caption ya atau copywriting-nya ini. Jadi untuk menarik. Tapi kan kemarin ada beberapa kemungkinan ya untuk penggunaan copywriting ini bisa produktif, bisa dipakai, bisa enggak. Jadi ada beberapa customer yang mungkin atau beberapa yang kemarin sudah disampaikan kalau kadang kita membuat teks yang simpel saja itu udah menarik pelanggan begitu. Tetapi mungkin di sini ya tidak perlu banyak teksnya yang ditulis. Jadi karena kan budaya orang di Indonesia, apalagi orang seperti saya seperti ini ya, itu kadang males baca gitu. Jadi kalau teksnya itu terlalu banyak, itu biasanya ini biasanya cuma awal-awal saja gitu. Jadi kalau awalnya itu udah menarik, pasti penasaran nyekrol ke bawah dan hasilnya gitu. Oke, boleh menambahkan sedikit Pak Wahyu? Ya, boleh, silakan.
Ya, mungkin sedikit saran aja untuk copywriting-nya kalau dari saya. Jangan semuanya dijabarkan, karena biar apa? Biar ada titik penasarannya gitu loh. Jadi sebutkan produknya aja, atau nanti ingin disembunyikan manfaatnya, ataupun bahan-bahannya disembunyikan, tidak usah disebutkan semua gitu, karena biar penasaran gitu loh, atau sama harganya juga ya, biar konsumen atau yang membuat yang akan membeli itu bertanya-tanya, paling nggak minimal mereka bertanya ke kita, apa sih manfaatnya, berapa sih harganya, begitu ya Pak Wahyu ya. Iya, betul Gitu. sekali. Jadi memang Dan biar tidak perlu terlalu ada tanda kutip penasaran gitu loh dengan produk kita. Iya, Gitu. betul sekali. Terima kasih Pak Daus. Ya, dan Pak Daus ini sudah perhatikan juga penulisannya sih gitu ya, EYD-nya gitu. Kalau kita ingin menulis, kan kualitas penulisan juga dengan produknya juga nanti akan tergambarkan gitu ya. Ya, jangan misalkan kata-kata yang mau menggunakan kata-kata yang biasa ataupun tidak baku, silahkan. Tapi gunakan kata-kata EYD, perhatikan bahasa Indonesianya gitu yang baik, seperti itu. Tipe-tipenya diperhatikan deh, jangan sampai wah ini nulisnya aja asal-asalan, apalagi produknya. Ya, jangan sampai seperti itu. Gitu. Kalau saran dari saya sih seperti itu Pak Wahyu. betul sekali. Ya. Lanjutkan. Iya, siap Pak Daus. Jadi memang betul ya, di situ tidak perlu terlalu banyak teks ya. Walaupun kemarin di teori itu memang harus mencantumkan sapa, kemudian ada deskripsi isian dari produk. Nah itu seminimalisir mungkin, silahkan istilahnya dipadatkan. Jadi bisa mulai sapa, oke boleh lah disapa. Terus kemudian di sini loh ada produk yang menarik di sini. Nah, bisa seperti itu. Kemudian ditambahkan teks yang lain boleh. Tapi sebenarnya ini juga sudah menarik sih yang sudah Bapak Ibu semuanya buat. Nah, di sini yang perlu diperhatikan juga karena target marketnya kita itu kebanyakan perempuan ya. Jadi mungkin untuk bahasanya itu bisa dikaitkan dengan mungkin bahasa keseharian atau bahasa untuk perempuan gitu. Nah, misal nih di sini ada saya contohkan, hello Mak, nah, misal gitu, itu boleh silahkan untuk sapaan seperti itu, silahkan bisa digunakan. Kemudian di sini ada contoh, zaman now gini kaum hawa mana ada yang nggak butuh skincare. Nah, seperti kayak itu kebutuhan ya, karena di situ kayak memancing. Iya sih, emang zaman sekarang kebanyakan cewek menggunakan kosmetik, misal seperti itu. Nah, di situ udah memancing tuh. Oke, boleh. Nah, di sini boleh nih perkenalkan krim by Mox ya. Di situ bisa dideskripsikan seperti ini. Kemudian ada beberapa dari bahan-bahan produknya ya, atau di sini ada seperti jaminan 100% non-merkuri, kemudian tidak ada zat berbahaya lainnya. Oke, boleh silakan bisa digunakan. Berikutnya nih, boleh Bapak Ibu semuanya bisa menggunakan tagar ya, silakan, boleh. Karena memang sekarang temanya baru tema pandemi begitu ya. Jadi kadang kita juga menggunakan tagar untuk mensupport, misal sekarang ya lagi tren apa, nah di rumah aja, jangan kemana-mana, silakan bisa menggunakan tagar tambahan seperti ini, di rumah aja. Jadi mungkin nanti yang membuka tagar di rumah aja ini, dia akan secara tidak sengaja melihat produk dari Bapak Ibu semuanya, terutama di Instagram ya. Tuh. Kemudian itu tadi ya, bahasa itu bisa lebih di bahasa untuk keseharian mungkin boleh sih bisa dipakai, tetapi ada beberapa yang perlu diperhatikan seperti yang bahasa-bahasa kekinian itu juga bisa ditambahkan. Kemudian ya oke, order ke saya di sini ada. Oh ya, bisa juga ditambahkan misal sedikit teks ya. Pesan dengan mudah, kemudian kita akan mengirimkan langsung ke alamat Anda atau barang langsung sampai di rumah Anda. Gitu. Jadi kayak seolah-olah di situ akan ada
Oh iya, berarti kalau beli produk di sini tuh cepet. Soalnya di situ udah ada caption kalau beli produk di situ nanti langsung akan diantar sampai ke rumah. Tapi beda ya kalau di sini teman-teman Bapak Ibu semuanya menggunakan COD ya. Tapi untuk produk ini kan kita, untuk caption ini kan kita nggak tahu ya nanti pembelinya itu mau COD atau dari luar daerah. Gitu. Boleh, ini seperti kita mensosialisasikan juga ya. Sudah pernah dengar apel Swiss? Itu boleh, jadi kayak apel Swiss, apa tuh? Penasaran. Boleh, kemudian ini ada beberapa produk yang ditampilkan di sini. Misal ini ada lip matte ya, lip matte di sini memiliki 9 jenis warna. Silahkan, bisa dicantumkan di situ semuanya. Bikin penasaran nih, kira-kira yang warna red hot ini seperti apa ya warnanya ya? Kita langsung prospek. Kemudian mencantumkan nomor WA itu juga penting. Atau tadi ada beberapa juga yang sudah itu ya menggunakan link ya, ada langsung WA Me itu. Jadi saat nanti diklik itu langsung direct ke WA yang dicantumkan. Jadi tanpa menulis. Jadi kalau mungkin bisa saya kasih masukan di sini kalau Bapak Ibu semuanya masih menulis dengan seperti ini, tapi ditulis secara manual. Jadi kadang ada nih customer yang ribet sama. Tapi kalau di Instagram memang nggak bisa sih di link. Jadi memang harus mau nggak mau ditulis. Tetapi ini sangat membantu sekali kalau di linkkan itu misal di share di grup WA atau di sosial media lainnya itu bisa langsung diklik atau misal di Facebook gitu. Oke, itu terus memastikan ke customer ini izin ya, izin Bepom. Oke, boleh. Lebih dipastikan. Nah, ini nih yang saya maksud. Jadi ada wa.me ini kalau diklik seperti ini dia akan langsung menuju ke nomornya. Oke, berikutnya ini udah. Ada tagar juga, silakan bisa. Oke, di sini ada penjelasan tentang musim ya, musim hujan. Oke, boleh. Sekarang memang baru musim hujan. Kadang kalau di Jogja sih nggak jelas ya musimnya. Kadang panas seminggu, kadang hujan 3 hari gitu. Jadi untuk tema seperti tema musim seperti ini, kalau di Jogja bisa dipakai bisa nggak? Terus ini cukup sih menurut saya. Jadi ada seperti sesuai dengan tema. Kemudian di sini ada seperti memberikan saran ya ke calon customer kita di sini. Nah, tidak perlu khawatir lagi. Nah, kini hadir sabun Mox. Selain untuk mencerahkan wajah, membersihkan jerawat dan flek hitam. Boleh. Tuh, kemudian di sini ada kandungan dari sabun. Oke. Dan ini memastikan lagi ini aman untuk bayi dan lansia. Buruan order. Oke, siap boleh. Ini udah bagus sekali ini. Saya kurang tahu ini punya ibu siapa ya. Karena di sini saya tadi acak. Oke, terus mungkin Bapak Ibu bisa nambahkan kalau barang produknya ini terbatas gitu ya. Jadi seolah-olah produknya ini memang limited banget gitu. Jadi kalau nggak buru-buru ya nggak dapat gitu. Intinya untuk seperti itu. Oke, sudah. Ini ada tagar lagi sama. Oke, sapaan ya, selamat pagi. Nah, ini pastikan ini diposting pagi hari ya, jangan sampai nanti sudah buat seperti ini, template-nya seperti ini, lupa ya, misal asal kopas gitu. Biasanya kadang tidak dibaca dulu atau mungkin lupa tidak dibaca itu. Ternyata ini selamat pagi tapi dikirimnya malam hari. Itu semangat pagi, Pak, bukan Oh, selamat. semangat. Oh iya ya, sorry. Oke, mungkin oh ya, semangat pagi ya, betul. Semangat pagi kan harus tetap biar malam Benar. tetap Iya, semangat betul. pagi. Kalau semangat pagi tidak masalah ya. Saya kira tadi selamat pagi. Semangat pagi. Oke, semangat pagi. Boleh, kalau semangat pagi mau dikirim kapanpun boleh. Mau tengah malam, mau jam segini, silakan.
Itu terus ini ada kandungan juga. Oke, sudah. Jadi ini. Tapi pada dasarnya Bapak Ibu semuanya bagus-bagus. Saya hitung jempol 2. Semuanya bagus. Serius. Ini memang sudah cocok kalau ditampilkan di media sosial Bapak Ibu semuanya. Untuk bahasa juga saya rasa tidak ada masalah ya. Karena untuk bahasa keseharian di sini tidak mengandung sara atau mungkin yang sensitif yang lain gitu ya. Di sini tidak masalah. Jadi silahkan bisa setelah ini nanti mulai diposting, boleh nanti di grup atau di sosial medianya masing-masing. Atau mungkin kalau nanti ada pertanyaan yang lebih yang lain silahkan bisa nanti di grup ya, nanti bisa Ini, share Pak, bersama. ada Oke. titipan pertanyaan nih. Oke, Kan silakan. ada member yang keluar masuk nggak bisa masuk, Ibu Oh Nurik. gitu. Oke, silakan. Ya, dia nanya di grup, beliau nanya di grup. Mau bertanya masalah pencahayaan foto, Pak, outdoor dan indoor. Tadi sempat jaringan yang lancar dan Pak Wahyu jelaskan kalau untuk outdoor. Nah, pencahayaan jangan melawan matahari. Nah, untuk indoor sendiri tolong dijelasin, Pak, posisi pengambilan foto biar pencahayaannya bagus. Harus seperti apa? Terus saat Oke. malam hari juga biar pencahayaannya bagus, posisi pengambilan foto harus gimana? Dari siapa Pak itu Pak? Bu Nurik. Ibu Nurik. Oh ya. Hmm. Oh Ibu Nurik tadi memang sempat gabung ya. Hmm. Oke, langsung saya jawab saja. Mungkin untuk teknis secara teknis ya ini untuk foto produk. Foto produk di siang hari dulu. Oke. Di siang hari Bapak Ibu di sini sebenarnya ada teknis cara memfoto, ada seperti jadwalnya begitu ya. Jadi untuk foto produk di outdoor itu usahakan pagi hari sebelum jam 9. Itu, sebelum jam 9. Kemudian di sore hari antara jam 3 sampai jam 4. Jadi pencahayaannya itu tidak terlalu terik. Jadi berbeda saat siang hari ya. Boleh, siang hari silahkan boleh. Tetapi mungkin tidak langsung di luar gitu ya, tidak langsung kena cahaya matahari secara langsung. Karena tadi ada beberapa, kalau saya lihat contoh foto yang di sini ya, ada beberapa contoh foto. Tadi ada foto yang outdoor, tetapi itu sepertinya sore hari ngambilnya. Jadi pencahayaannya itu tidak langsung kena sinar matahari, tapi memang pencahayaannya bagus. Kemudian kalau memang bisanya siang hari begitu, silahkan cari tempat yang teduh atau mungkin di serambi ya, itu warna untuk cahayanya bisa merata. Kemudian untuk foto indoor, baik siang hari atau malam hari, perhatikan untuk cahaya. Kadang kita didukung oleh cahaya lampu ya. Kalau cahayanya lampu terang seperti ini support bagus. Nanti bisanya cuma dilihat dari hasil fotonya. Jadi kalau di kamera itu kira-kira kurang terang, itu silahkan bisa ditambahkan itu. Kalau solusi dari saya itu menggunakan lampu belajar, terus ditutup dengan menggunakan tisu warna putih. Jadi warnanya tidak langsung kena. Jadi sinarnya itu tidak langsung seperti saat kita menggunakan flash. Nah, gitu. Jadi berbeda. Kalau kita menggunakan flash secara langsung, nanti akan ada pantulan sinarnya itu. Atau mungkin pencahayaan yang lain. Kemudian untuk malam hari sama, kita dibantu dengan cahaya lampu. Kemudian kalau siang hari itu bisa nanti seperti di pinggir jendela gitu ya. Jadi ada warna cahaya yang difilter dari jendela. Jadi warna yang kefilter dari jendela itu kan biasanya nggak terlalu cerah dan nggak terlalu gelap ya. Itu bisa disesuaikan. Begitu. Dari saya Pak Daus, Oke, ada Ibu lagi? Nurik dan semuanya. Iya. Ada yang bertanya lagi? Mungkin dari yang lain? Silahkan kalau ada pertanyaan lagi, semuanya seputar tadi ya, copywriting, foto produk, dan tutorial untuk iklan, editing iklan. Oh, sudah ngantuk ya. Malam.
Udah pada ngantuk kayaknya nih. Iya, soalnya hari Tanpa Selasa. aja. Wahyu boleh tanya lagi? Oh Oke, iya, boleh Bu silakan. Nana, boleh silakan. Nggih, terima kasih Pak Wahyu, Pak Daus. Nggih, Pak, jadi untuk yang copywriting ini, kalau saya bisa simpulkan mungkin ini, nggak tahu benar atau salah ya. Jadi kalau bisa itu bahasanya yang interaktif gitu ya Pak ya? Iya, oke, betul Ibu Nana. Jadi memang bahasanya Betul. harus interaktif dan kita seolah-olah kita ketemu sama customer-nya langsung gitu. Jadi ya kita Nggih, nggih, nggih. menyapa, Jadi, ya kita. nggih, betul. Nggih, jadi kalimatnya itu seolah-olah kita itu mengajak berbicara dengan pembaca Betul, gitu ya Pak ya? betul sekali, iya. Ya. Nggih, nggih, nggih. Nggih, Ya. terima kasih Pak, itu aja. Nggih. Ya, terima kasih Ibu Nana. Jadi mungkin sedikit gambaran ya, mungkin sekarang banyak sekali di sosial media, khususnya Instagram. Kadang mereka hanya piye menurut teman-teman gitu. Banyak yang komen di situ. Jadi misal ada sebuah topik foto dia, nah, di situ gimana menurut teman-teman? Padahal cuman captionnya seperti itu. Nah, di situ langsung banyak sekali chatnya. Nah, di bagian kolom Berarti komen. seolah-olah kita ini ya Pak ya, bertanya balik gitu ya Pak? Iya, betul. Jadi kayak kita tuh ya udah interaksi aja langsung. Cuman bedanya ini secara virtual atau secara online di media sosial gitu. Nggih, nggih. Bu Nana. Terima kasih Pak Iya, Wahyu. Nggih. sama-sama. Silahkan, ada lagi? Halo Pak, saya Oke. mau nanya Ada Pak. Oke, boleh Makasih, Ibu Ibu Mas. Septa. Septira ya? Septira, Eh, Septa. Septa Pak, Septa. Septa ya. Yes. Gini malam Pak Wahyu, Ya, selamat malam Ibu. saya pernah lihat satu postingan teman yang dia itu kalau posting jualan online-nya itu selalu mengedepankan image brandingnya dia gitu Pak. Nah, kalau dikaitkan dengan jadi kadang-kadang kan Pak, orang tertariknya itu bukan karena barangnya kadang-kadang saya lihat ya, saya perhatikan, tapi lebih ke dia kayak ngejual apa ya, image-nya dia sendiri gitu, tapi laku gitu loh. Iya kan Pak, kadang ada yang begitu ya. Nah, jadi yang mau saya tanyakan apakah itu juga baguskah kalau untuk yang kita main online ini lebih ngedepankan ke image branding-nya gitu? Oke, baik dari Ibu Septa ya. Iya Pak. Ibu Septa, kalau boleh tahu maksud dari image brandingnya itu branding dari pribadi atau Iya, dari personal brandingnya ya? Yes Pak. Oke, siap. Berarti gini, kalau untuk personal branding itu pede-pedean ya sebenarnya. Iya. Tapi laku Pak. Benar-benar. Jadi memang kalau itu lebih ke kepedean atau dari biasanya muncul dari Bapak Ibu sendiri. Jadi kalau misal saya pede nih, saya pede sekali, apa istilahnya mempromosikan, tetapi apa ya lebih ke personal branding begitu. Jadi kalau biasanya tuh kalau untuk produk kecantikan seperti ini itu biasanya menarik begitu ya, maksudnya untuk orangnya Benar. begitu. Jadi mungkin lebih cantik atau lebih apa begitu ya Ibu? Iya Pak. Jadi Iya. kan gini, seolah-olah padahal kadang-kadang pun dia kan nggak pakai juga semua produk itu gitu, tapi Iya. ketika Kejual dia semua. Iya. bener, bener. Ya, Kadang-kadang betul. saya bingung, ini kok dahsyat banget ya yang dia jual tuh bukan produknya lagi, tapi dianya gitu. Padahal orangnya juga kalau secara personalnya juga ya boleh dibilang nggak Menarik good begitu ya. looking gitu. Malah Tapi enggak. Oh iya. malah enggak. Biasa Tapi ya. keren banget bisa loh jual kosmetik gitu. Kalau itu boleh saya perkirakan mungkin lebih ke PD-nya itu Bu. Jadi itu ngejual PD-nya gitu. Jadi kayak memang saya yakin gitu ya. Jadi kayak udah optimis, saya yakin dengan saya mempromosikan dengan cara itu ya. Jadi mungkin tidak banyak menampilkan produk, tidak banyak meng-share produk, tetapi
orang itu sudah menandai, oh itu jualan kosmetik di situ ya, ada apa aja ya di situ. Jadi nanti bakal orang yang tertarik itu menanyakan itu begitu. Itu Ibu Terus Septa. gini Pak, maksud saya tuh apakah efektif sih Pak kalau digabungkan dengan apa maksudnya kayak penjualan gitu, itu memang dibolehkan ya seperti itu ya Pak ya? Kalau menurut Bapak lah dari segi Menurut Bapak yang saya istilahnya. ya, oke. Yes. Baik, kalau menurut saya karena memang banyak beredar di media sosial ya, tetapi untuk aturan secara hukum dari pemerintah saya tidak belum pernah menjumpai. Jadi memang banyak ya, itu lebih ke ini Bu. Mungkin seperti endorse atau influencer ya, itu banyak sekali di situ. Jadi seperti produk endorse itu, jadi dia hanya orang yang sudah dikenal di wilayah tersebut. Misal di Jogja nih ada beberapa orang yang dikenal, oh itu anak TikTok di situ. Nah, misal dia itu sering membuat TikTok, sering ini. Nah itu mempromosikan produk yang lain itu mudah Ibu. Jadi memang saya rasa itu efektif juga sih. Menurut saya zaman sekarang memang seperti itu. Lebay-lebay gitu ya Pak. Iya. Menambahkan sedikit, Pak Wahyu. Boleh, silakan Pak Daus. Ya mungkin yang tadi dipegang Bu Septa ya, bangun ciri khas diri kita seperti apa. Gitu. Kalau orang udah tahu ciri khas kita seperti apa, gitu, insya Allah, wah ini dia nih, gitu. Dia bisa membangun ciri khas di dirinya sendiri, gitu, tanpa harus good looking. Ya dia bisa mengendorse barang-barang apapun gitu bisa jadi laku. Yang penting ciri khas dan pede. Seperti itu. Iya, jadi dan satu lagi sering buat konten-konten sih. Biar aktif juga kelihatan konten. Oh ini sering buat konten dan kontennya itu maksudnya itu satu tipe gitu loh. Jadi wah dia ciri khasnya seperti ini nih. Gitu udah kebangun nanti kalau misalkan ini oh pasti dia nih seperti itu gitu. Isi tambahannya penting ciri khas dan PD-nya aja dibangun. Iya, gitu. betul sekali Pak Daus. Thank you Pak Wahyu, Pak Daus, thank you. Iya, sama-sama Ibu Septa. Jadi memang banyak ya untuk personal branding sekarang kebanyakan promosi seperti itu sih kita menggunakan influencer kebanyakan untuk promosi hotel misalnya. Itu banyak mereka lebih menggunakan influencer. Jadi mungkin yang di sosial media Instagramnya itu memiliki banyak followers atau banyak pengikut. Kemudian diundang oleh hotel supaya untuk mempromosikan di situ, entah itu membuat story atau hanya sekedar foto yang diposting di sosial medianya influencer tersebut, begitu. Jadi gambarannya seperti itu. Kalau sekarang, zaman sekarang kalau saya lihat. Iya benar Pak. Pak Wahyu ngasih tambahan dikit boleh ya? Oke, boleh Ibu Dia, silahkan. Oke, jadi buat Bu Septa, mungkin ini sih ya, kita agak beda gitu ya. Jadi gini, kita harus pilah-pilah antara all shop sama multi level marketing. Jadi kalau bedanya gini, tapi sebenarnya nggak juga sih ya. Dulu memang yang namanya all shop itu produk melulu ya, produk. Tapi all shop sekarang pun juga enggak, juga personal branding gitu. Campur. Bahkan sekarang itu saya lihat merek-merek tertentu udah nggak hard selling lagi. Hard selling tuh gini loh, pajang produk, ayo beli, ini nomor WA gitu, itu namanya hard selling. Tapi kalau yang all shop sekarang, brand-brand tertentu itu dia pakai misalnya kayak TikTok ya, lucu-lucuan di situ. Jadi dia nggak nyebutin ini namanya gamis ini model apa, gamis ini warna apa, dia nggak nyebutin, cuman pakai gamis itu buat bikin konten. Jadi sebenarnya zaman sekarang itu orang udah males dijejelin jualan gitu loh Bu. Jadi orang sekarang itu lebih suka kita soft selling. Soft selling itu dia ngerasain terhibur, tapi dia ngerti gitu orang ini jualan gitu loh. Jadi gitu. Jadi mungkin emang harus belajar juga tentang soft selling Bu Septa, dan itu lebih ke branding nanti jatuhnya. Branding dan personal branding itu nggak melanggar peraturan, karena kalau kita sudah masuknya ke bisnisnya ya kan, karena kan multi level itu tidak hanya tentang produk aja. Jadi bisa ada produk, di sana juga ada leadership. Nah, itu juga harus ditingkatin juga gitu leadership-nya itu. Nah, itu bisa didapat ya dengan cara personal branding itu. Nanti manfaatnya jadi katupnya naik. Nah,
yang join kan harapannya orang-orang aktif dan potensial. Nah, orang aktif dan potensial itu mereka rata-rata pasti join dengan orang yang potensial juga gitu. Nah, dia pasti carinya dari personal branding. Ini contoh nyari leader mock siapa? Ternyata lihat Bu Septa. Kenapa loh? Di FB-nya Bu Septa naik level terus nih gitu kan. Timnya pada bonusan terus. Nah, itu namanya personal branding Bu Septa. Jadi orang lebih join ke Bu Septa aja lah gitu daripada Bu Dia nggak pernah pajang bonus gitu kan. Sekali pajang Gitu. 1 M gitu ya, Bu. Ya kan nggak kelihatan 1 M-nya hilang udah sekarang. Jadi Mofit. Begitu aja sih Bu Septa. Jadi nggak apa-apa. Jadi ada orang triknya masing-masing gitu. Tapi kalau untuk personal branding, saran saya untuk kita yang pelaku bisnis multi level marketing, emang wajib harus ada gitu. Untuk yang kepingin ini ya, maksudnya emang dia pengen bangun jaringan, pengen bangun sistem, itu memang harus ada personal brandingnya Bu. Jadi misal kayak kata-katanya harus positif ya, itu juga termasuk personal branding gitu. Itu aja sih Pak Wahyu. Soalnya saya jarang-jarang ketemu Bu Septa di grup, nggak satu grup gitu loh. Jadi kalau pas gini kan kesempatan saya sharing gitu. Keren Makasih ya Mas. banget. Thank you Betul. Ibu, thank you. Makasih Ya, waktunya. terima kasih Ibu Diah, masukannya Makasih, luar Bu Diah. biasa ternyata. Ya. Silahkan, di sini tidak harus melulu dari saya ya. Mungkin ada yang mau sharing pengalaman, boleh nanti kita sama-sama bertukar pengalaman di sini. Silahkan Bapak Ibu semuanya. Oke, mungkin yang lain juga mau menambahkan hal-hal positif, hal yang lainnya. Ada lagi, silakan. Boleh, ini masih ada waktu sekitar 14 menit. Atau lebih. Ada lagi? Bapak Sepertinya- nanya lagi boleh ya Pak ya? Boleh, Oh, silakan. Silakan Ibu, boleh. Pak, Diborong jangan malam bosen ini. ya Pak. Enggak, Enggak nanti dong. boleh diborong ini. Ya, saya beneran penasaran tuh karena kan kalau untuk yang bikin konten-konten itu jujur saya baru pertama ini gitu. Oh Jadi iya. ya bener-bener gaptek banget kalau yang untuk yang bikin-bikin konten gitu kan Pak. Jadi yang mau saya tanyakan sekarang ini kan setelah kita bikin konten kayak yang tadi Bapak ajarin pakai Canva itu, masih perlukah kita tambahin sama copywriting-nya Pak? Karena kan dari kontennya tersebut tadi kan kayaknya sudah menjawab semua ya Pak ya? Atau gimana Pak? Oke, Ibu Septa ya. Jadi untuk yang desain iklan yang semacam ada tambahan tulisan di gambar ya Ibu? Iya Pak, itu kan kita kan sudah ada videonya, ada tambahan videonya, ada macam-macam, ada suaranya, ada apanya, itu masih perlu kita kasih copywriting-nya kah? Untuk yang di iklannya, deskripsi. Pak? Iya benar. Iya, kalau saran saya iya tetap dikasih aja. Jadi memang jadi dalam satu postingan itu memang interaktif, di situ komplit. Mulai dari tampilannya menarik, kemudian di deskripsi juga jelas, seperti itu. Atau mungkin kalau di gambar itu sudah bisa mewakilkan produknya secara keseluruhan, di bagian deskripsi tinggal dikasih tulisan yuk buruan order gitu, boleh, silahkan bisa ditambah langsung, misal mau di nomor ponsel begitu atau nomor WA, boleh. Jadi memang bebas sih versi untuk iklannya masing-masing. Jadi tidak ada ketentuan. Tambahin, iya. Gitu maksudnya nggak ada ketentuan kalau sudah dibuat gini harus ini lagi, nggak Iya, juga ya Pak? nggak ada. Dua-duanya bisa dipakai. Salah satu misal mau maksimalkan di tampilan boleh, kemudian di deskripsi hanya teks order saja atau mungkin tips seperti itu boleh. Jadi memang tidak ada seperti aturan patennya di situ.
Tidak ada aturan khusus. Misal digital marketing harus menampilkan ini tidak. Jadi memang luas sih untuk konten isiannya. Gitu. Tapi Lebih mungkin kalau bebas ada ada yang lain yang mungkin Bapak Ibu di sini ada yang berpengalaman, mungkin ada yang pernah hanya memposting foto saja, kemudian laku keras, itu boleh nanti di-share ke kita. Silahkan, ada lagi? Pak, maaf mau tanya, saya dengan Bu Eni dari Bontang. Oke, silakan Oke, Bu Eni. Ibu Eni. Itu nanti bisa di-sharing tentang yang pembelajaran hari ini nggak? Soalnya tadi saya sempat terputus itu. Oh, karena nanti iya. ada rekamannya kok Bu. Ada, ini sudah direkam. Bahas foto-foto tadi. Oke. Nanti ada rekamannya, biasa nanti kita sharing linknya yang materi sekarang yang Ibu mungkin terlewatkan, nanti Bisa kita diulang. sharing, ya bisa diulang kembali. Ya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Ibu Eni. Oke, tadi mungkin bisa dicek grup Telegramnya ya. Saya sudah mengirimkan tentang penilaian untuk sertifikat nanti, nilai-nilainya dan ketentuannya seperti itu. Ya, boleh dicek. Ya, saya sudah share tadi. A+ nilainya itu paling tinggi nanti A+. A+ itu untuk bagi sahabat MOX yang sudah mengirimkan tugas sampai tugas terakhir nanti di sesi keempat. Gitu. Ya, ada nilai A, yaitu untuk mengumpulkan tugas minimal itu 3 sesi, berarti ada 1 sesi yang terlewatkan nanti, ya, yang tidak terkirim. Ada juga nilai B, itu yang hanya mengikuti tugas 2 sesi, dan terakhir adalah C yang hanya mengikuti 1 sesi. Jadi, untuk yang sahabat MOX ya, untuk saya kasih kisi-kisi yang ingin mendapatkan sertifikat nanti, ya kerjakan tugas-tugas baik yang sesi pertama sampai nanti nih, sesi ketiga paling besok ya Pak Wahyu atau lusa untuk tugasnya ya, seperti itu. Iya. Ya, mohon keaktifannya untuk tugas seperti itu, dan penilaian lain halnya nanti bisa dari absen yang sudah saya kirimkan seperti itu. Oke, ada lagi yang lain yang ingin ditanyakan? Ayo, masih semangat kan nih? Oke, siapa? Ibu siapa? Nur Hayati dari Siantar, Pak. Oke, Ibu Nur Hayati, silakan. Ya, silakan Ibu. Ini Pak, kan sama sekali belum pernah pakai aplikasi Canva. Terus itu tadi cara kita buat backgroundnya Pak. Iya. Kan tadi itu kalau kita mau ganti teksnya itu kan tadi ada teks tuh Pak. Terus kan itu bisa kita ganti. Betul. Kita kosongkan dulu tuh Pak. Kita kosongkan dulu tuh tadi klik apa Pak? Dikosongkan dulu. Itu nanti diklik, nanti kan milih gambar, milih teksnya itu, kemudian di delete aja Ibu. Oh gitu. Diklik ya, diklik nanti akan muncul seperti kalau kita ngedit seperti biasa, kalau kita ngedit video atau yang teks yang lain, nanti tinggal diklik, nanti langsung ngeblok semua. Nah itu bisa langsung di delete, langsung diganti teksnya bisa. Gitu. Ya. Terima kasih banyak Pak. Ya, oke Ibu Nur Hayati. Pak mau nanya lagi Pak. Oke, boleh. Ini kalau untuk aplikasinya itu yang lengkap, yang Canva atau yang apa tadi yang satunya itu ya? PixArt. PixArt. Ya, PixArt. Untuk yang edit video atau apa itu? Seperti Filmora itu tadi ya Ibu? Ya, Filmora. Ya. Oke, yang lengkap itu yang mana Pak? Oke, baik. Di sini mungkin saya jelaskan sedikit spesifikasi untuk video. Untuk Filmora atau aplikasi editing video yang lain, itu khusus mengedit video. Kemudian untuk Canva ini dia hanya untuk mengedit iklan, kemudian bisa juga video, tetapi bukan murni video detail harus seperti ngekat dan sebagainya. Itu di Canva tidak bisa. Itu. Ya, jadi Canva itu murni untuk mengedit iklan saja, iklan atau template, ya, atau testimoni juga bisa. Oh, jadi kalau untuk yang video yang Filmora itu Pak ya? Betul sekali. Ya. Oh ya,
Makasih, Pak. Iya, sama-sama Ibu Eni. Oke, silakan ada lagi. Mungkin masih ada waktu 5 menit ini. Selesai jam 10 tepat. Mantap sekali. Ini hari ini memang luar biasa ya. Alhamdulillah diberikan kelancaran. Oke, mungkin nanti menjelang selesai videonya dibuka ya, biar kita bisa selfie bareng. Foto ya. Nanti aja. Mungkin ada yang mau nanya dulu. Oke, nanya lagi boleh, silakan. 5 menit lagi. Ya. Oke, atau sedikit saya bacakan untuk yang di kolom chat ya. Ini ada beberapa yang mungkin karena anaknya udah tidur, jadi tidak bisa keras-keras. Oke, sebentar. Kalau copywriting untuk pengalaman sendiri, ya isiannya pakai pengalaman sendiri itu boleh. Dari Ibu Eni, oh ya sama. Kemudian personal branding tadi ya, sudah. Oke, di sini ada dari Ibu Rinda. Ini kalau saya suka pakai personal branding sampai-sampai anak saya sering saya jadikan model. Boleh, silahkan. Oke. Berikutnya ada aplikasi Canva dan Filmora itu harus ada di HP ya. Sesuai kebutuhan Ibu. Kalau misal mau dipakai, ya silahkan diinstal. Kalau tidak, ya tidak usah diinstal. Berikutnya, kalau mau foto produk pakai tripod itu ke arah produknya langsung apa dari samping. Oke, nah ini mungkin lebih ke posisi saat kita memfoto produk ya. Untuk foto produk menggunakan tripod itu biasanya agak samping nanti diturunkan ke bawah, agak atas seperti ini. Jadi seperti saat kita memotret seperti biasa. Hanya saja kalau kita menggunakan tripod itu lebih kebantu di stabilnya. Jadi nggak terlalu miring, nggak terlalu mungkin samping gitu. Kemudian ini apakah efektif kalau kita ngiklan di TikTok? Sangat efektif. Sekarang memang banyak anak-anak muda kita menggunakan TikTok, aplikasi TikTok. Boleh, di situ nanti Bapak Ibu bisa lebih berkreasi untuk edit video ya, karena di TikTok itu kan diedit tuh bisa ditambahkan suara, bisa ditambahkan teks. Gitu. Oke, sudah selesai saya membacakan chatnya. Si pertanyaan udah ditutup kali ya? Ya, oke, kalau sudah bisa. Terima kasih, mungkin dari saya closing statement. Terima kasih yang sudah mengikuti kegiatan bersama dengan saya. Apabila saya ada kekurangan, saya mohon maaf. Nanti bisa direview ulang ya, saya share untuk rekaman videonya. Misal Bapak Ibu lupa di bagian mana untuk edit atau yang lainnya, silahkan bisa dibuka ulang. Atau mungkin nanti kita bisa berdiskusi di WA. Di grup Telegram. Terima kasih. Selamat malam dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wahyu untuk ilmu yang sangat bermanfaat malam ini. Ya, mudah-mudahan bisa ilmunya berkah untuk kita semua dan bisa kita aplikasikan untuk prospek kita, untuk jualan kita, ya sehingga kita dapat memberikan konten-konten nanti supaya apa yang kita menjadi sasaran itu bisa dicapai target seperti itu. Amin. Oke, hari ini juga ada hari ini review untuk tugas yang sesi kedua dan sedikit tambahan tadi, bukan sedikit sih, banyak ya tentang Canva, bagaimana pengaplikasiannya, mungkin bisa diprediksi tugas besok tentang Canva. Oke, Pak Wahyu masih ada? Oke, sebelum ditutup, ya kita selfie dulu. Mohon dibuka. Ya. Berikan foto yang terbaik. 1, 2, kepalkan tangannya. 1, 2, 3. Satu lagi ya, ada bagian satu slide. Lagi. Oke.
1, 2, 3. Mantap. Ya. Mudah-mudahan ilmunya yang dari Pak Wahyu bisa bermanfaat, pastinya bermanfaat ya untuk sahabat MOX untuk menggaskan ya setiap hari seperti itu. Oke. Jangan kasih kendor. Ya, jangan kasih kendor ya. Seperti itu. Oke, dari sebelum ditutup kita yel-yel dulu ya untuk mengobarkan semangat kita ya. Apa kabarnya? Sukses Luar biasa. Siapa kita? MOX Indonesia. Siapa kita? MOX Indonesia. Oke, adakah MOX di hatimu? Ada. Oke, mantap. Ya, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sukses selalu, sehat semuanya untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bu Nurtan. Gak ada Bapak.